Pernah nggak sih Anda merasa bingung mau mulai investasi itu dari mana? Nah, hari ini kita akan coba bareng-bareng merancang sebuah cetak biru investasi yang cerdas langsung dari nol. Sebuah strategi yang nggak cuma kokoh, tapi juga bener-bener pas buat Anda. Yuk kita mulai? Pasti sering banget denger ini kan? Mungkin kedengarannya klise ya, tapi di dunia investasi yang naik turun, pepatah kuno ini tuh udah jadi hukum mutlak. Coba bayangin deh, satu keranjang jatuh, pecah semua harapan Anda. Satu aset anjlok, seluruh portofolio Anda bisa ikut hancur. Nah, kita di sini mau mastiin hal itu nggak akan terjadi sama Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasi alokasi dan diverifikasi, terus kita kenalan sama 3 pilar aset, abis itu kita cari tahu profil risiko Anda, belajar diversifikasi yang cerdas, bongkar rahasia rebalancing, dan terakhir, kita tutup dengan daftar periksa biar tenang. Langsung aja kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama, kita bangun fondasinya dulu. Dua konsep ini, alokasi dan diversifikasi, adalah tiang yang bakal menopang seluruh strategi investasi Anda. Yuk, kita bedah satu persatu, apa sih bedanya? Nah, perhatiin bedanya nih. Alokasi aset itu ibaratnya kita lihat dari helikopter. Kita nentuin gambaran besarnya. Oke, berapa persen dana saya buat saham, berapa buat emas, berapa buat obligasi. Ini strategi utamanya. Nah, kalau diversifikasi, itu kita udah turun ke lapangan. Dari jatah saham yang tadi, kita pilih saham apa aja dari sektor yang beda-beda. Keduanya penting banget dan urutannya harus benar. Alokasi dulu, baru diversifikasi. Oke, selanjutnya. Sebelum kita ngomongin persen-persenan, kita harus paham dulu fungsi dari tiap aset yang mau kita punya. Ini tuh kayak milih pemain buat tim sepak bola. Setiap pemain punya peran dan tugasnya masing-masing. Setiap portofolio yang sehat itu punya 3 pemain kunci. Pertama, ada sang penjaga gawang, aset pelindung nilai kayak emas. Tugasnya jaga modal Anda biar aman. Kedua, sang gelandang, aset penghasilan kayak obligasi yang rutin ngasih umpan cash flow. Dan terakhir, sang penyerang, aset pertumbuhan kayak saham yang tugasnya ngejar gol lewat kenaikan harga. Ketiga-tiganya harus ada di tim Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling personal. Nggak ada satu strategi yang cocok buat semua orang. Strategi terbaik adalah yang sesuai sama, katakanlah, kesehatan jantung Anda waktu lihat pasar lagi merah-merahnya. Kalau Anda tipe orang yang mikir, udah deh yang penting modal awal aman, untung itu bonus. Nah, ini profil Anda. Sebagian besar asetnya ada di instrumen yang aman, kayak pasar uang, itu instrumen utang jangka pendek, sama obligasi. Porsi sahamnya kecil aja, cuma buat bumbu penyedap, bukan menu utama. Ini nih, profil yang seimbang. Jalan tengah. Anda sadar kalau mau ngalahin inflasi, ya harus berani ambil risiko sedikit. Portofolio ini dirancang buat tumbuh stabil jangka panjang, tapi tetap ada bantalannya buat meredam guncangan pasar. Nah, buat Anda yang horizon investasinya masih panjang banget dan siap hadapin badai jangka pendek demi hasil maksimal di masa depan, profil agresif ini pas. Fokusnya jelas banget, pertumbuhan modal. Anda paham kalau penurunan sementara itu ibarat harga tiket buat keuntungan jangka panjang. Masih bingung juga nentuin persentasenya? Coba deh pakai rumus praktis yang klasik ini. 100 dikurangi usia Anda. Hasilnya itu persentase ideal buat saham di portofolio Anda. Jadi kalau usia Anda 30, ya bisa mulai dengan 70% di saham. Kenapa gitu? Logikanya, makin mudah Anda, makin panjang waktu yang Anda punya buat pulih dari gejolak pasar. Oke, alokasi udah, profil risiko udah. Sekarang kita diversifikasi. Tapi tunggu dulu. Ada jebakan di sini. Ada kesalahan umum yang namanya diversification. Ironisnya, ini justru bisa bikin portofolio Anda lebih buruk, bukan lebih baik. Ini dia istilahnya, diversification. Ini kejadian kalau Anda mikir punya 10 saham bank yang beda-beda, itu udah diversifikasi. Padahal, ya enggak juga. Kalau sektor perbankan lagi lesu, ya semua saham bank Anda bakal ikut turun kan? Kunci diversifikasi yang cerdas itu adalah punya aset-aset yang korelasinya rendah satu sama lain. Jadi, gimana caranya diversifikasi yang efektif? Ada 3 lapis. Pertama, antar kelas aset. Punya saham dan emas misalnya. Jadi kalau saham turun, emas bisa naik. Kedua, antar sektor. Jangan cuma punya saham bank aja. Sebar juga ke saham sektor konsumer, komoditas, dan lainnya. Ketiga, geografis. Coba miliki aset dalam rupiah dan dolar. Biar resiko mata uangnya seimbang. Sip. Sekarang kita masuk ke teknik yang jujur aja misahin investor pemula dari para ahli.
Ini bukan soal nebak-nebak pasar, tapi soal disiplin. Namanya rebalancing atau penyeimbangan kembali. Gini cara kerjanya, simple kok. Misal, target awal Anda itu 50% saham, 50% obligasi. Terus pasar saham lagi bagus banget, tiba-tiba porsi saham Anda jadi 70%. Apa yang Anda lakuin? Bukan panik, justru Anda lakukan rebalancing. Jual sebagian saham yang udah untung banyak itu, dan pakai uangnya buat beli obligasi lagi biar komposisinya balik ke 50-50. Dan disinilah keajaibannya. Tanpa perlu jadi peramal pasar, rebalancing itu secara otomatis maksa Anda buat ngelakuin hal yang paling susah di dunia investasi. Jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Anda buang emosi, ganti dengan sistem. Inilah disiplin yang sesungguhnya. Oke, semua strateginya udah kita bedah. Tapi sebelum Anda benar-benar terjun, yuk kita lakuin pengecekan terakhir. Cuma 3 pertanyaan simpel aja kok, buat mastiin Anda betul-betul siap. Pertanyaan nomor 1, dan ini serius, nggak bisa ditawar. Anda punya dana darurat yang gampang dicairin nggak? Soalnya strategi investasi paling canggih sekalipun bakal berantakan kalau Anda terpaksa jual aset pas pasar lagi jatuh, cuma buat benerin mobil. Dana darurat itu benteng pertahanan utama Anda. Pertanyaan kedua, coba deh bayangin amit-amit nih terjadi krisis. Semua aset Anda bakal anjlok barengan nggak? Kalau jawabannya iya, berarti portofolio Anda belum benar-benar terdiversifikasi. Anda perlu punya aset yang menari dengan irama berbeda, yang bisa jadi penyelamat pas yang lain lagi turun. Dan yang terakhir, portofolio Anda nggak terlalu ramai kan? Ingat ya, diversifikasi itu bukan berarti ngoleksi puluhan jenis aset. Terlalu banyak instrumen malah bikin performa Anda jadi biasa-biasa aja dan pusing mantaunya. Mendingan fokus ke beberapa aset berkualitas yang Anda benar-benar paham. Pada akhirnya, semua teknik, semua grafik, semua presentase ini tujuannya cuma satu. Nemuin sebuah strategi yang bikin Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Strategi yang bukan cuma kuat secara teknis, tapi juga bikin Anda nyaman secara emosional. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda, strategi Anda yang sekarang udah bikin tidur nyenyak belum?